Baiklah, saya akan menjelaskan definisi aset. Definisi aset itu yaitu manfaat ekonomi yang akan diterima di masa mendatang yang cukup pasti diterimanya yang dihasilkan oleh transaksi masa lalu. Terus karakteristik utama aset terbagi tiga. Yang pertama, manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi itu ya sebuah aset itu harus menghasilkan manfaat ekonomi bagi perusahaannya ataupun pendapatan bagi perusahaannya, sehingga sebuah aset itu dapat menghasilkan arus kas bagi perusahaannya. Terus yang kedua itu dikuasai oleh entitas. Jadi sebuah aset itu cuman harus dikuasai oleh entitas tanpa harus memilikinya. Contohnya itu sebuah perusahaan dapat memiliki sebuah aset terhadap pihak ketiga, sehingga aset tersebut dapat menghasilkan produk-produk untuk menghasilkan arus kas bagi perusahaannya. Terus yang ketiga itu terjadi akibat transaksi masa lalu. Jadi sebuah aset itu pastinya dia harus kita beli ataupun kita sewakan dulu baru bisa menghasilkan sebuah aset. Jadi dia itu pasti terjadi akibat transaksi masa lalu. Karakteristik pendukung aset. Jadi karakteristik pendukung aset ini terbagi 5. Yang pertama itu menggunakan cost. Jadi semua barang yang kita dapatkan pasti mengeluarkan sebuah biaya. Biaya tersebut pasti mengeluarkan sebuah kas ataupun uang untuk mendapatkannya. Itulah yang disebut dengan cost. Jadi yang kedua itu berwujud. Berwujud ini sebuah aset jika memiliki wujud yang dapat diamati jauh lebih kuat dikatakan sebagai sebuah aset. Namun ini bukan definisi untuk menyebut aset, karena tidak semua aset itu memiliki wujud. Contohnya itu goodwill, hak paten itu kan tidak memiliki wujud, tapi dapat menghasilkan manfaat ekonomi bagi perusahaannya. Yang ketiga, tertukarkan. Tertukarkan itu sebuah aset yang kita dapatkan sebelumnya itu pasti awalnya kita menggunakannya. Terus waktu-waktu pasti kita akan menukarkannya kembali untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang lain. Terus yang keempat, terpisahkan. Terpisahkan ini dapat didefinisikan dia berkaitan dengan definisi sebelumnya, yaitu tertukarkan. Jadi sebuah aset jika ingin ditukarkan kembali, dia harus berdiri sendiri. Ya, contohnya itu yang kita ketahui neraca. Neraca kan kalau aset itu dia berdiri sendiri, sehingga kita mengetahui value-nya pada akhir tahun ataupun kapanpun yang kita mau. Terus yang kelima, penegakan hukum. Penegakan hukum ini penguasaan sebuah aset tidak harus didukung oleh hukum, karena hak-hak paksa yang melekat pada aset itu, hak-hak paksa hukum yang melekat pada aset itu bukan merupakan syarat mutlak bagi sebuah aset. Jadi sebuah entitas dapat memperolehnya atau menguasainya dengan cara lain, yaitu dengan cara perjanjian ataupun penemuan. Halo semuanya, nama saya Rento, MPM 1742159. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 6, yaitu aset. Yang pertama adalah pengukuran aset. Aset direpresentasi oleh cost sebagai data dasar untuk mengikuti aliran fisis. Harga kesepakatan merupakan dasar yang paling terandalkan dan objektif karena penjual dan pembeli sama-sama bebas dan berkehendak serta berkemampuan. Berlaku untuk barang secara umum. Yang kedua adalah tahap perlakuan. Di sini dibagi 3 bab besar, yaitu yang pertama pengukuran, pengakuan, dan klasifikasi. Pengukuran dan klasifikasi ini pertama kali pada saat perolehan aset. Yang kedua adalah tracing. Pencatatan berikutnya dalam rangka mengikuti aliran fisis aset merupakan alokasi, distribusi, dan penggabungan untuk kepentingan internal manajerial atau untuk kepentingan dan pengekosan produk. Yang ketiga adalah charging to revenue. Pembebanan berkependapatan ini periode berjalan atau periode yang akan datang. Yang belum menjadikan beban pendapatan atau biaya akan tetap melekat pada objek menjadi aset badan usaha. Yang ketiga adalah klasifikasi saat pemerolehan. Yang pertama adalah capital expenditure, adalah pengeluaran untuk memperoleh suatu manfaat yang dirasakan lebih dari satu produk potensi. Yang kedua adalah revenue expenditure, merupakan biaya-biaya yang hanya akan datang memberi manfaat pada periode berjalan, sehingga pengeluaran tersebut tidak dapat dikapitalisasi sebagai aktiva tetap di neraca, maka dibebankan di laporan laba rugi. Lalu ada dijelaskan juga konseptual, itu cost pemerolehan
diperlakukan sebagai aset walaupun hanya sesaat. Yang kedua adalah teknis. Kos pemerolehan dapat diperlakukan sebagai biaya pada saat terjadinya. Yang terakhir adalah klasifikasi saat pembebanan yang ada dibagi dua, yaitu satu unexpired cost dan satu lagi expired cost. Untuk unexpired cost itu adalah biaya yang belum dialokasikan ke beban, menunjukkan manfaat aset masa depan yang masih dapat digunakan. Yang kedua adalah expired cost. Itu adalah biaya yang sudah dialokasikan kepada beban, merupakan biaya yang sudah digunakan. Pertama saya menjelaskan faktor penentu besarnya kos. Faktor penentu besarnya kos ada dua. Yang pertama adalah batas kegiatan. Batas kegiatan berkaitan dengan masalah unsur pengorbanan ekonomi apa saja yang membentuk kos suatu aset. Secara teoritis dan kebetulan umum, batas akhir kegiatan memasukkan unsur kos sebagai bagian dari kos aset adalah saat dimulainya penggunaan aset. Yang kedua ada jenis penghargaan. Bila transaksi terjadi dalam mekanisme pasar yang bebas antara pihak independen, maka kos tunai menjadi pengukur aset yang paling valid dan objektif. Dan apabila transaksi terjadi secara non-cash, ukuran yang ideal untuk menentukan kos aset adalah dengan setara tunai atau cash equivalent dan kos tunai terkandung atau implied cash cost. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis penghargaan non-cash. Pertama adalah barter. Barter adalah pertukaran aset dengan aset berwujud atau non-moneter lainnya. Pengukuran aset bergantung pada apakah aset dipertukarkan sejenis atau tidak sejenis. Yang kedua ada saham. Dalam beberapa kasus transaksi yang terjadi menggunakan saham, nilai nominal saham tidak mencerminkan kos sebenarnya pada saat transaksi. Ukuran yang tepat adalah untuk menentukan kos melalui uang rupiah yang akan diterima perusahaan pada saat perusahaan menerbitkan saham-saham tersebut. Yang ketiga adalah kos dalam reorganisasi. Tujuan dari reorganisasi adalah untuk menentukan nilai perusahaan saat tersebut dengan taksiran nilai wajar berdasarkan kondisi aset dan keadaan pasar waktu itu. Yang keempat ada hadiah atau hibah. Hadiah atau hibah merupakan pemerolehan aset tanpa kos. Oleh karena itu, pengakuan kos yang wajar diperlukan untuk menentukan secara tepat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang biasanya ditujukan dengan tingkat pengembalian investasi. Selanjutnya ada temuan. Contoh dari temuan adalah misalnya ketika perusahaan menemukan sumber daya seperti tambang minyak. Jadi kos diukur berdasarkan jumlah tunai implisit, yang berarti jumlah uang yang diperlukan untuk memperoleh dan memproses temuan tersebut sehingga dalam keadaan siap dipakai atau digunakan. Kemudian ada pemberian kredit. Dalam sistem kredit, nilai waktu menjadi faktor yang penting dalam mengukur kos. Kos yang sebenarnya digunakan dalam transaksi kredit bukanlah nilai kontrak yang harus dimulasi dalam beberapa kali angsuran, melainkan kos yang sebenarnya terjadi dalam transaksi tersebut. Kemudian ada potongan tunai atau keringanan. Kos akan dicatat terlalu tinggi apabila potongan tunai dan keringanan tidak dikurangkan terhadap harga kesepakatan. Secara teknis, pembukuan memungkinkan untuk mendebit harga faktur ke dalam akun aset yang bersangkutan dan nantinya akan dikurangkan atau dilakukan penyesuaian terhadap jumlah potongan tunai. Kemudian ada rugi dan perolehan. Pendapatan tidak terlepas dari unsur kos yang terhimpun atau biaya yang terhimpun. Kos yang terhimpun tersebut merepresentasikan aset kalau aset tersebut belum dikeluarkan sebagai biaya. Akan tetapi, karena suatu kondisi tertentu, dapat terjadi bahwa suatu potensi jasa tertentu tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menghasilkan pendapatan. Dalam kondisi tersebut, dapat dikatakan bahwa manfaat ekonomi telah hangus dan merupakan rugi. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dari barter. Yang pertama, barter sejenis dianggap satu transaksi pemeliharaan. Yang kedua, barter tak sejenis dianggap dua transaksi, yaitu penjualan tunai dan pembelian tunai sekaligus. Yang ketiga, untung hanya timbul dari proses penjualan, bukan pembelian ataupun pemeliharaan. Kemudian saya akan menjelaskan prinsip penentuan kos aset yang diterima dalam barter. Ada 5 poin. Yang pertama ada tak sejenis tanpa pembayaran tombol. Ini maksudnya aset diterima dan dicatat berdasarkan nilai wajar, untung atau rugi yang timbul diakui pada saat pertukaran. Yang kedua ada tak sejenis dengan pembayaran tombol. Aset diterima dan dicatat berdasarkan nilai wajar ditambahin dengan nilai tombol. Dalam hal ini, untung atau rugi yang timbul saat pertukaran juga diakui. Yang ketiga, sejenis dengan tanpa pembayaran tombol. Aset diterima dan dicatat berdasarkan nilai wajar atau nilai buku yang mana yang lebih rendah digunakan. Dimana ini berarti kalau untung yang terjadi itu tidak diakui dan rugi yang terjadi itu diakui. Selanjutnya ada sejenis dengan pembayaran tombol. Aset diterima dan dicatat berdasarkan nilai wajar ditambah nilai tombol atau nilai buku ditambah nilai tombol yang mana yang rendah digunakan. Dimana ini juga berarti kalau terjadi untung tidak diakui dan kalau terjadi rugi diakui. Kemudian yang terakhir ada
sejenis dengan penerima toko. Dalam ini ada dua skenario. Yang pertama, bila terjadi rugi, aset diterima dan dicatat berdasarkan harga pasar atau nilai wajar dikurangi kas yang diterima. Ini berarti kalau rugi juga ikut diakui pada saat terjadi transaksi. Kemudian kalau terjadi untung, hal itu aset diterima dan dicatat berdasarkan nilai buku dikurangi porsi nilai buku aset yang dianggap dijual atau ditukar dengan kas, atau nilai pasar aset itu nilai pasar aset yang diterima itu dikurangi dengan deferred gain. Selanjutnya saya akan menjelaskan penilaian aset. Penilaian aset memiliki dua tujuan. Yang pertama, menyediakan informasi yang dapat membantu investor dan kreditor dalam menilai jumlah saat dan ketidakpastian aliran kas besi ke badan usaha. Yang kedua, menyediakan informasi semantik berupa posisi keuangan, profitabilitas, likuiditas, dan solvensi. Baik, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang basis pengukuran. Nah, di sini terdapat dua nilai, yaitu nilai masukan dan nilai keluaran, dan masing-masing itu dapat dikategorikan dalam periode waktunya. Dan kalau bisa kita lihat dari poin-poin di sini, terdapat 3 periode, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dan kalau misalnya kita lihat di bagian masa lalu itu, kita akan temui cost historis dan harga jual masa lalu. Kalau yang masa sekarang ada cost pengganti dan harga jual sekarang, dan kalau masa yang akan datang ada cost harapan dan nilai terrealisasi harapan. Nah, mari kita coba kupas satu persatu makna daripada kata-kata ini. Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama itu adalah nilai masukan. Dan nilai masukan itu apa sih sebenarnya? Nah, nilai masukan itu adalah setiap pemasukan atau penghasilan yang kita terima berupa kas atau non kas, yang mesti dikorbankan kembali atau dikeluarkan untuk memutar kembali usaha suatu perusahaan. Dan di sini pun kita bisa lihat, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, itu nilai masukan terdapat bagian-bagiannya lagi dan sudah dibagi menjadi berapa periode kalau bisa dikelompokkan secara waktu. Dan di sini kita bisa lihat yang pertama itu ada cost historis. Yang namanya historis pastinya berhubungan dengan masa lalu, atau ini adalah cost yang sudah terjadi atau sudah pernah dilakukan transaksi di masa lalu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasannya cost historis juga terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu ada cost bijaksana. Nah, cost bijaksana ini dapat diartikan adalah sebagai cost yang dikeluarkan secara hati-hati. Dan berikutnya ada cost standar, yaitu cost yang seharusnya terjadi atau pada umumnya sudah tentukan costnya seperti itu. Ya, biasanya itu lebih ke cost produksi per unit yang seharusnya terjadi. Kemudian ada cost asli atau mula-mula. Nah, ini adalah cost yang pertama kali diakui dan juga pertama kali terjadi di perusahaan. Nah, yang kedua itu ada cost pengganti, dan cost pengganti itu adalah cost yang dibutuhkan pada masa sekarang. Dan di sini itu kita bisa lihat bahwasanya cost pengganti itu ada sense of urgency-nya. Jadi di mana perusahaan itu membutuhkan aset itu sekarang, otomatis tidak bisa memakai harga yang sudah lalu tadi. Dan biasanya di sini mereka perlu mengikuti harga market pada saat ini. Dan bisa kita lihat cost pengganti pun juga memiliki beberapa kategori. Dan kategori yang pertama kita bisa sama-sama lihat itu ada nilai penaksiran. Dan otomatis ini artinya adalah taksiran biaya sekarang atau cost sekarang yang ditentukan dengan prosedur dan analisa secara sistematik oleh pihak independen. Nah, yang kedua itu ada nilai wajar, yaitu jumlah rupiah atau cost yang dapat diterima pada masa saat ini. Otomatis kita mesti tahu harga market dulu seperti apa. Dan kemudian ada nilai terrealisasi bersih, itu lebih ke cara untuk menaksir cost dan
kos pengganti dan atau kos sekarang. Oke. Dan kemudian yang ketiga bisa kita lihat ada kos harapan. Nah, harapan ini lebih ke kos di masa yang akan datang. Jadi kita bisa tahu di sini adalah nilai pengorbanan ataupun nilai kos biaya yang perlu kita keluarkan di masa yang akan datang, dan biasanya itu lebih karena aset ataupun barang tadi kita belum peroleh sekarang sepenuhnya, otomatis untuk pembayaran mungkin masih dapat diatur di masa yang akan datang, dan ataupun di sini ada pembayaran di masa yang akan datang, ya seperti membuat perjanjian terlebih dahulu mengenai harga aset tersebut. Kita akan membahas tentang nilai keluaran. Nilai pengeluaran adalah nilai yang didasari dari jumlah rupiah kas ataupun non kas yang dihasilkan dari suatu pelepasan aset ataupun seperti dijual ataupun konversi aset menjadi kas. Dan di sini kita tahu juga bahwasannya ada pembagiannya nilai keluaran, yaitu yang pertama ada harga jual masa lalu, di mana di sini kita tahu bahwasannya ada yaitu untuk menunjukkan kas yang cukup pasti dan akan terima dari pertukaran-pertukaran sebelumnya. Nah, ini dilihat dari masa lalu atau track record historinya masa lalu. Dan juga kedua ada harga jual sekarang, di mana di sini kita dapat melihat daya beli dari yang didapatkan dari market sekarang, pasaran sekarang seperti apa. Dan yang ketiga ada nilai terrealisasi harapan. Nah, ini adalah nilai yang diekspektasikan di masa yang akan datang, seperti misalnya investasi ataupun deposito. Nah, kemudian di sini kita dapat sama-sama melihat grafik kapiler. Di sini akan menunjukkan kombinasi nilai masukan dan nilai keluaran. Karena pengertian pasar dalam hal ini adalah masing-masing itu punya marketnya sendiri. Untuk pasarnya barang masukan ataupun keluaran itu berbeda. Nah, contohnya itu misalnya persediaan barang pasar itu lebih mengacu ke nilai masukan. Karena barang biasanya dijual pada pasar yang berbeda dengan harga yang lebih tinggi. Dan kalau misalnya soal surat-surat berharga, nah itu lebih mengacu kepada nilai keluaran, karena surat berharga dijual belikan pada pasar yang sama sehingga kos dan harga jual keduanya dipandang sebagai nilai atau harga keluaran. Oke, selanjutnya kita akan melihat penilaian aset menurut FASB. Dan di sini sama sekali tidak melihat sifat masukan ataupun nilai keluaran tadi. Melainkan FASB menyarankan kita untuk menggunakan makna penilaian yang sekarang sudah dipraktekkan. Di mana di sini meliputi 5 poin penting yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada historical cost. Dan historical cost ini berlaku untuk aset seperti tanah, gedung, perlengkapan pabrik, dan kebanyakan sediaan dilaporkan atas dasar cost historisnya, jadi atas dasar terrecord pembeliannya di masa lalu. Yang kedua ada current atau replacement cost, di mana yang ini meliputi aset seperti berapa persediaan, dan itu pun dinilai berdasarkan nilai sekarang, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang harus dikorbankan kalau aset tertentu diperoleh sekarang. Oke, kemudian ada current market value, dan ini pun meliputi seperti jenis investasi, berapa jenis investasi, dan seperti surat berharga gitu, disajikan atas dasar nilai pasar yang sekarang, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang diperoleh kesatuan usaha dengan menjual aset tersebut dalam kondisi perusahaan yang tidak sedang dilikuidasi. Oke, berikutnya ada net realizable value, di mana di sini seperti piutang jangka pendek dan persediaan barang yang disajikan sebesar nilai terrealisasi bersih, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang akan diterima ya tanpa diskon dari aset tersebut dikurangi dengan pengorbanan atau cost yang diperlukan untuk mengkonversi aset tersebut menjadi kas atau setaranya. Dan berikutnya yang kelima itu ada present value or future cash flow. Nah, di sini adalah aset berupa piutang dan investasi jangka panjang
yang disajikan sebesar nilai sekarang penerimaan kas di masa mendatang sampai piutang terlunasi. Nah, yang terakhir kita bisa lihat di situ ada masalah khusus penilaian yang terdiri dari beban tanggungan, sewa guna, bunga selama konstruksi, riset dan pengembangan, eksplorasi minyak dan gas bumi, rugi selisih kurs, sumber daya manusia, dan kos organisasi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.